Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas untuk Harmony One sama XNA sesuai dengan requestan teman-teman yang sudah tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget. Kita banyak sekali bahas koin-koin di sini teman-teman. Jadi ya sabar dulu ya kalau mungkin ada yang terlambat untuk dibahas karena ya keterbatasan waktu dan juga kesempatan tentunya. Jadi teman-teman kita akan bahas Harmony One sama XNA gimana ya perkembangan untuk dua project ini. Yang pertama, Harmony diperdagangkan di kisaran level Rp216. Hari ini Harmony terdeteksi turun sekitar 4,9%. Volume perdagangannya drop sampai 30% dan market cap-nya pun juga turun hampir 5%, teman-teman. Harmony One ini adalah sebuah project ya yang berfokus pada pemutahiran teknologi blockchain teman-teman dengan memfokuskan terhadap aplikasi-aplikasi terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi di atas jaringannya dan juga tentunya untuk mempermudah kehidupan dan juga mereka punya sharding status. Teman-teman di sini yang fungsinya yaitu untuk menawarkan transaksi dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau kita lihat fungsi daripada blockchain ini sudah mulai kelihatan. Baru aja Harmony One itu meluncurkan sebuah aplikasi. Ini diluncurkan oleh Harmony One untuk Play Store ya. Kayaknya di Google Play Store di Google Play juga udah ada nih. Namanya adalah Voice AI. Kita dengan aplikasi ini kita bisa untuk semacam mendapatkan jawaban gitu. Jadi ini aplikasi mirip seperti aplikasinya ChatGPT teman-teman, Talk with GPT-4. Ini diluncurkan langsung oleh Harmony One. Ini adalah salah satu pengaplikasian bagaimana dunia teknologi itu digabungkan ya, dunia teknologi berbasiskan AI digabungkan sama yang namanya blockchain. Tentunya ini merupakan salah satu upaya dari Harmony One yang cukup menarik untuk kita lihat. Kemudian Harmony One juga sudah menyelesaikan hard fork upgrade mereka, teman-teman, HIP 3 Volume 2 yang dilakukan kemarin di tanggal 3 November. Harmony One juga masih cukup aktif dalam hal kegiatan-kegiatan offline. Ya kan, supaya mereka juga bisa untuk mengembangkan ekosistem mereka dari banyak sudut pandang, teman-teman. Kemudian roadmap juga sudah mereka luncurkan nih, Harmony Services roadmap untuk kuartal keempat. Coba kita untuk cek juga gimana kira-kira recapnya dan seperti apa dan apa yang akan mereka lakukan untuk kedepannya. Services report ada bridge service. Baru aja Harmony One menggait layer 0 sebagai bridge service-nya. Tentunya bersama dengan blockchain-blockchain yang lain ya, guna untuk mendapatkan services yang lebih besar, semacam skalabilitas yang lebih besar, kerjasama yang lebih besar dengan banyak blockchain, teman-teman. Ini berita yang cukup bagus untuk perkembangan dari Harmony ke depannya. Kemudian ini ada beberapa proyek yang akan mereka tawarkan untuk kuartal keempat 2023 ini ya. Ada review untuk OPS Work, Management Process and Usage of Jira. Ini ada semacam ya reviewnya mereka sih. Kalau ada yang masih bagus mereka akan tetap jalankan. Kalau yang enggak mungkin akan ada perbaikan-perbaikan, teman-teman. Oh ya, perihal dengan layer 0 atau ZRO ya. Ini akan launching dalam ini 10 hari lalu. Harusnya sih sekarang ya, teman-teman. Harusnya sekarang, di hari sekarang dia ada semacam kerjasama gitu dengan beberapa protokol. Ada RDNT, ada XVS, ada Pendle, Curve Finance, Yield Finance, dan kawan-kawan. Sampai di sini juga ada kerjasama dengan Harmony One. Jadi kalau dari website ini, dari berita ini disuruh sih kita mantau ya. Analis percaya bahwa Moonbeam atau GLMR dan Harmony One adalah dua proyek kerja pintar yang harus diperhatikan. Sementara BeFi menonjol sekali sebagai proyek hasil yang memungkinkan mengalami beberapa pergerakan. Jadi boleh banget dipantau untuk Harmony One karena dia ada impact dari kerjasamanya dengan Layer Zero.
Kemudian news-news berikutnya untuk Harmony One itu ada listing di Bitfinex, tapi ini masih lama, Januari tanggal 2 2024, masih cukup lama teman-teman. Ya itu sekilas tentang Harmony One. Yang lain kalau kita perhatikan dari tokenomiknya, token ini atau koin ini punya unlimited supply. Salah satu alasan yang cukup klasik dan juga bisa berbahaya kalau mereka tidak mengantisipasinya untuk penciptaan koin baru, teman-teman. Sementara sih supply beredarnya ada di 13,6 miliar koin ya, dengan market cap sekitar 2,9 T. Overall menurut saya masih cukup oke sih untuk Harmony One. Harmony juga udah listing di banyak exchange seperti di Binance, Coinbase, KuCoin, OKX, Bybit dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas nggak ada terlalu masalah. Lalu gimana untuk pergerakan dari harganya? Harmony so far dia lagi kepentok di level resistance yang menurut saya cukup kuat. Ya, ini level resistance yang udah beberapa kali menahan pergerakan dari Harmony, yaitu di kisaran harga 0,015. Di harga tersebut seringkali memang Harmony ketahan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, kemudian di sini juga, teman-teman. By the way, di analisa di bulan Maret kemarin kita sudah sempat bahas ya tentang Harmony yang ada berpotensi double top. Overall sudah klaim tersebut sudah tepat, teman-teman, sudah mentok ke level sini. Harmony sempat turun sampai 0,008 dan sekarang sudah kembali balik recover. Artinya mereka sudah tidak ada target penurunan lagi yang cukup ekstrim, teman-teman. Harusnya sih ke depan harga Harmony akan cenderung lebih stabil. Ya semoga aja, kita akan pantau bersama-sama. Ada beberapa level support yang perlu teman-teman perhatikan, yang mana level saat ini kan sudah ketahan ya di resistance kisaran 0,015 ini. Jadi sekarang target berikutnya bisa saja ke 0,012 untuk Harmony jangka pendek, teman-teman. Masih ada fase koreksi yang bakalan terjadi. Sementara dari volume masih sangat bagus, smart money udah mengalami fase penurunan. Jadi kalau ke depan Harmony mengalami koreksi itu sangat-sangat wajar terjadi ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu panik. Bisa akumulasi kalau harganya sudah menyentuh area 0,012. Masih bisa turun nggak di bawah area tersebut? Tentu saja masih bisa, teman-teman. Apapun masih bisa terjadi di market crypto. Kalau let's say dia turun dari 0,012, 0,011 juga cukup menarik untuk kalian perhatikan. Penurunan dari Harmony ini sebenarnya ditunjang betul sama BTC Dominance yang mengalami peningkatan. Bitcoin memang mengalami penurunan dalam beberapa waktu, tapi BTC Dominance yang meningkat ini menekan banyak altcoin, sehingga ya altcoin rata-rata pada tertekan juga, teman-teman. Jadi gitu buat Harmony. Next kita akan bahas XNA atau yang nama lainnya adalah Near AI atau Neurai. Neurai ya teman-teman. Neurai ini adalah sebuah project penciptaan 3 spesialis elektronik berdedikasi selama bertahun-tahun dengan project IoT atau Internet of Things. Dan ya menurut saya cukup menarik untuk kita bahas ya. Coba kita lihat ya. Neurai hari ini diperdagangkan di kisaran Rp16. Harganya di all chart itu sudah naik sekitar 1.200%. Market cap-nya sangat kecil di 112 miliar rupiah. Kemudian kalau kita perhatikan dari supply maksimumnya ada di 21 miliar XNA dengan supply yang beredar sekarang baru 31,77% saja. Jadi masih sangat-sangat kecil. Pasarnya pun juga terbatas, hanya ada di CoinX. Kalau teman-teman punya CoinX ya bisa aja teman-teman melakukan trading di token ini. Tapi apakah menarik? Kalau kita lihat langsung ke website resminya yang ini teman-teman, mereka menggunakan tagline Connecting the Real World with Blockchain. Mereka menggabungkan 3 teknologi sekaligus. Yang pertama ada blockchain, kemudian ada AI, dan juga ada Internet of Things. Ini akan digabungkan untuk global. Mereka disupport dengan banyak juga platform-platform di sini ya, teman-teman. Kemudian ya ini adalah proses penggabungan yang mereka lakukan. Tentunya ya kalau dari penilaian saya sih secara tulisan-tulisan seperti ini ya siapa aja mungkin bisa ya, tapi untuk realitanya itu yang kita perlu cari tahu, teman-teman. Apakah project ini memang benar-benar legit atau project ini cuma tercipta ya udah bikin aja, teman-teman. Dan yang dipilih untuk perjalanan ini adalah Raven Coin. Jadi koin ini berafiliasi langsung sama Raven ya.
yang berisi semua yang kami cari dan memungkinkan kami berkembang dengan kekokohan, kesederhanaan, dan juga kekuatan. Seperti halnya proyek apapun, kami tidak selamanya terikat pada kode awal. Kami berharap kode ini dapat berkembang selama bertahun-tahun. Oke, ini adalah project yang dibangun di Near AI, teman-teman. Near AI disupport dengan beberapa platform di sini. Dia terkoneksi dengan beberapa wallet ya, wallet store. Namanya Near AI Qt, kemudian Electrum, sama Philodum. Ini beberapa kegunaan daripada token ini, yaitu untuk meningkatkan skalabilitas, kemudian mereka sudah berlisensi ASIC resistance, terus juga improve DAA atau apa nih namanya, original design from Raven Coin, kemudian faster transaction, kecepatan transaksi yang lumayan bagus. Kalau kita perhatikan juga dari token Insight, teman-teman, aku coba cari informasinya sih soal project ini. Project ini itu digagas siapa? Ternyata belum ketemu nih tim developer daripada project ini. Jadi kemarin teman-teman kita sudah bahas dua koin. Ya, dua koin di channel YouTube ini. Kalau teman-teman ada ngikutin dua pembahasan koin terakhir, itu jelas banget teman-teman, sebuah project itu tidak mencantumkan nama foundernya di dalam projectnya. Contohnya dari CoinMarketCap sendiri memang tidak terdeteksi siapa founder daripada project Neurai ini atau XNA ini. Dan secara pengalaman, kalian harus berhati-hati sama project yang tidak diketahui untuk foundernya. Kenapa? Ini di luar dari Bitcoin ya. Kalau Bitcoin kan memang jelas dia diciptakan awal desentral, teman-teman. Tapi kalau altcoin itu teman-teman harus banget tahu siapa foundernya, siapa yang menciptakan project itu, karena ini berhubungan sama integritas dari orang yang bikin itu. Jangan-jangan dia bikin koin nanti kabur. Takutnya seperti itu, teman-teman. Semoga sih tidak terjadi pada Near AI ini. Tapi boleh banget teman-teman jadikan sebagai awareness. Aku sendiri di Twitter juga cukup banyak melihat apa ya, semacam project yang mereka coba untuk bikin, teman-teman. Di sini ada beberapa poin yang kita bisa perhatikan ya. Yang pertama, mereka baru aja merilis yang namanya roadmap terbaru untuk Near AI ini. Di kuartal keempat 2023 mereka berencana untuk listing di beberapa wallet, kemudian donation exchange, mungkin mencari donasi untuk exchange-nya ya. Kemudian mereka akan kompatibel sama Komodo Wallet juga, terus berpartner sama Flux, dan juga untuk update website. Di kuartal pertama 2024 mereka akan listing di beberapa exchange lagi, target berikutnya. Kemudian hard wallet kompatibel, terus juga ada swap NFT untuk XNA, dan juga tes video in YouTube. Mungkin mereka akan masuk ke YouTube juga. Jadi ini masih dalam proses, teman-teman. Mereka sudah bikin roadmapnya sampai 2025. Semoga bisa terrealisasi. Kemudian juga ada mekanisme halving, teman-teman. Halving yang dilakukan secara berkala. Ini halvingnya setiap 10 hari sekali, teman-teman. Itu ada halving, pengurangan jumlah reward kepada para penambang ya, dikurangi terus sampai akhirnya semakin lama semakin kecil, pengurangannya sebesar 5% saja, atau yang disebut sebagai micro halving. Dari project ini menurut saya banyak sekali mencomot. Mereka punya gambar-gambar yang tidak terlalu penting untuk diketahui oleh para investor, teman-teman ya. Gambar-gambar seperti ini apa sih namanya nih, teman-teman? Jadi ya ini laboratorium ya, oke lah. Tapi sih sepertinya ini bukan laboratoriumnya project XNA ya, teman-teman. Jadi semacam gambar deskripsi aja, gambar deskripsi yang tentunya mungkin bisa mendukung tentang apa yang dimaksudkan oleh project ini. Kemudian ini adalah ekosistem yang dibangun dari Raven Coin, mereka sama Near AI sama Neoxa, teman-teman. AMA juga mereka udah lakukan. Overall sih project ini dipantau oleh banyak sekali mata ya, teman-teman. Banyak mata yang memantau project ini. Apakah ke depan akan memberikan impact yang positif atau enggak ya, kita nggak tahu pasti juga, teman-teman. Tapi teman-teman boleh lah yang suka mantau ya koin ini, karena kalau secara market cap mereka masih kecil, pergerakan harga juga masih lumayan oke. Kalau menurut saya XNA sudah meningkat sekitar 33% di perdagangan hari ini, lumayan signifikan, mencapai all time high ketika pertama kali rilis di CoinEx.
Jadi kalau secara fundamental saya agak ragukan proyek ini, tapi kalau secara teknikal proyek ini lumayan punya pergerakan yang bagus karena market cap-nya masih cenderung kecil. Kalau kita lihat secara pergerakan tren masih cukup bagus. Teman-teman, dia mengalami tren peningkatan, overall bergerak dalam sebuah ascending channel, hopefully masih bisa kembali rally ya, naik sampai 0,0014 teman-teman. Semoga aja bisa. Smart Money masih cukup antusias dengan volume perdagangan yang juga cenderung meningkat. Dengan dia hanya listing di satu exchange saja, harganya sudah bisa di cover naik seperti ini. Tentu saja kalau dia bisa listing di 2 exchange atau 3 exchange berikutnya akan sangat-sangat menarik untuk dinanti kenaikan yang lebih lanjut terhadap proyek ini, karena tentunya likuiditas akan lebih banyak untuk proyek ini. Jadi XNA overall ya bolehlah teman-teman untuk pantau. Gitu aja sih paling buat pembahasan dua koin ini ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Teman-teman, Andre Grayson Channel adalah channel yang membahas banyak sekali informasi soal kripto. Kalau teman-teman suka kripto, teman-teman bisa bantu untuk subscribe channel ini. Kita punya dua segmen utama. Yang pertama analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Dan yang kedua kita ada analisa kripto, di mana kita akan membahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat kita berdiskusi, update informasi terbaru soal dunia kripto. Jadi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.